Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Dr. Odi. Pada sesi kali ini kita kembali ke sesi kesehatan. Dan tentu saja saya sedikit akan mengupas dari sesi kesehatan ini dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada channel Dr. Odi. Dan saya mencoba untuk mencari kalimat yang mudah dipahami untuk semuanya, sehingga konten ini berguna untuk Sobat Dr. Odi dan yang lainnya. Tentu saja sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sobat Dr. Odi, kita mulai sesi kesehatan ini ya dari pertanyaan dari Ibu X ya. Menyatakan bahwa dok, kenapa ya testis anak saya atau biji kelamin anak saya kok cuma satu, sekarang usianya 2 tahun lebih. Itu apa sih sebenarnya testis tidak turun itu? Baik, jadi begini, testis tidak turun ya dikenal dalam dunia medis, yakni yang kita sebut dengan Undesensus testicularum atau nama lainnya Cryptorchrismus ya. Bisa satu sisi, bisa dua sisi ya. Nah, sebelum ke apa itu Undesensus testis atau testis yang tidak turun, saya coba bercerita dulu bagaimana testis itu ada di kantong kelamin anak laki-laki ya, atau laki-laki secara normal. Jadi dalam kandungan, testis itu berada dalam tubuh janin, letaknya dekat dengan ginjal, jadi dalam perut. Kemudian dalam pertumbuhan di kandungan, dia akan turun ya sampai menjelang masa kelahiran atau mulai bulan ke-7, 8, 9 ya, biasanya demikian. Turun dan sampai ke kantong kelamin. Nah, dengan ada guide-nya ya. Namun dalam kondisi tertentu, beberapa anak-anak ya, tentu saja anak laki-laki, testis ini tidak sampai turun ke dasar kantong kelamin atau di skrotum, tapi dia tertinggal, tidak sampai dasar, bisa salah satu, bisa dua-duanya. Nah, tertinggalnya itu masih sesuai jalurnya ya, dari perut, selangkangan, kemudian sampai kantong kelaminnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan Undesensus testis atau tidak turunnya testis. Dan penyebabnya yang paling diikuti sebagai kiblat dari ahli bedah anak bahwa dikarenakan karena gangguan hormon. Nah, demikian. Jadi biji tidak turun itu bukan karena dosa orang tua dan sebagainya, tapi karena proses penurunannya testis itu yang tidak sempurna ya, dengan implikasinya masing-masing. Tapi yang paling nampak adalah bijinya atau testisnya tidak sampai kantong kelamin. Kemudian setelah Dr. Odi jawab, ibunya itu kemudian menyampaikan kembali pesannya ke Dr. Odi, bagaimana penanganannya dok? Saya dapat informasi dari kawan-kawannya bahwa harus dioperasi katanya biji kelamin itu. Sebagai orang tua saya takut. Nah, sehingga dia bertanya, apakah memang betul harus dioperasi dan bagaimana kalau tidak dioperasi gitu. Baik, jadi begini ya Sobat Dr. Odi. Jadi biji kelamin itu normalnya harus berada pada tempatnya bagaimanapun. Di mana itu testis itu berada, yakni di kantong kelamin atau skrotum. Kenapa? Karena testis memerlukan suhu yang stabil. Dan kantong kelamin atau skrotum mempunyai fungsi menstabilkan suhunya ya. Jadi baiknya berada pada tempatnya. Kenapa? Karena biji kelamin atau testis berfungsi dua, menghasilkan hormon untuk pertumbuhan dan sebagainya, dan juga untuk menghasilkan sel-sel laki-laki atau spermatozoa. Nah, bila terganggu suhunya karena letaknya tidak pada tempatnya, maka tidak bisa berfungsi. Maka dampaknya bila tidak turun atau tidak diturunkan, dapat terjadi infertil atau gangguan kesuburan. Kemudian mudah terpelintir karena posisinya tidak stabil, mudah kena trauma karena bukan pada tempatnya, dan karena sifatnya di lingkungan yang tidak normal, sel-sel normal testis ini bisa berubah menjadi tumor ya, atau selanjutnya gangguan lainnya gangguan hormonal karena gangguan dari fungsi dari testis tersebut. Maka memang karena
Anda sensus testis atau tidak turunnya testis ini merupakan kelainan anatomi, yang terbaik adalah diturunkan posisi testis pada tempat yang sebenarnya, yakni di mana? Di kantong kelaminnya. Nah, caranya memang dengan operasi, nggak ada cara lain ya. Baik secara open, diiris ya, atau diteropong di laparoskopi ya, meskipun tidak semua rumah sakit dan ahli bedah mempunyai kualitas meneropong dan sebagainya. Namun idealnya atau target dari penanganan biji kelamin tidak turun ini atau testis tidak turun, yakni dengan mengoperasinya dan menurunkannya pada tempat yang sebenarnya, dengan harapan agar kefungsian dari testis ini mencapai tahap yang optimal untuk menghasilkan hormon dan sel spermatozoanya. Itu sekelumit mengenai Anda sensus testis. Semoga saja dapat memberikan informasi yang baik dan berguna bagi Sobat Dr. Odi. Sekilas sedikit, namun harapan saya dapat memberikan sumbangsi yang terbaik. Demikian, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Wassalam.